Memasuki tahun 2022, ratusan perusahaan teknologi melakukan pemecatan yang besar, masif. Lebih dari 20.000 orang sudah dipecat. Sekarang, kan pertanyaannya menjadi, apakah pekerjaan gue aman bila ekonomi dan bisnis-bisnis sedang tidak stabil? Ada dua fase utama saat kita membicarakan bisnis dan ekonomi. Pertama, fase ekonomi booming. Jadi dia naik semua. Fase ekonomi di mana semua bertumbuh, berkembang, naik daya beli masyarakat, naik kualitas produk, naik teknologi, naik infrastruktur, naik, semua naik. Sedangkan ada fase ekonomi bust atau turun. Fase bust terjadi mana ekonomi kontraksi, mengecil, daya beli masyarakat rendah atau menurun, penghasilan perusahaan-perusahaan menurun, sehingga harus mengurangi jumlah karyawan. Tentulah ya, kalau misalnya pendapatannya berkurang, maka nggak bisa lagi membayar gaji, maka karyawan pun harus dipecat. Fase turun ini apa-apa menjadi susah. Tentunya, saat terjadi perubahan arah ekonomi dari naik ke turun atau boom ke bust, para CEO atau direktur utama pun akan beradaptasi. Saat ekonomi naik, seorang CEO cenderung menjadi peacetime CEO. Sebaliknya, saat ekonomi turun, seorang CEO cenderung menjadi wartime CEO. Peacetime CEO merupakan CEO yang fokus untuk ekspansi dan mentolerir kerugian dengan catatan perusahaan terus bertumbuh. Fokus seorang peacetime CEO adalah ekspansi, memperbesar perusahaannya. Sedangkan wartime CEO itu fokusnya adalah penghematan, kebalikan dari peacetime CEO. Ekspansi tidak dilakukan oleh wartime CEO. Yang dilakukan adalah penghematan. Setiap CEO harus mampu berperan sebagai peacetime CEO dan wartime CEO. Karena ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi, seorang CEO harus bisa beradaptasi. Nah, saat kita masuk ke fase ekonomi yang tidak stabil, para CEO pun menjadi wartime CEO dan melakukan penghematan. Jadi, ada beberapa tipe pekerjaan yang lebih berkemungkinan untuk dipotong. Di setiap perusahaan selalu ada strategi jangka panjang dan jangka pendek. Pada saat ekonomi tidak stabil, maka para CEO, wartime CEO, akan menjaga stabilitas perusahaan dengan fokus pada pengeluaran dan pendapatan bulanan. Jadi bulan ke bulan. Fokusnya bergeser ke mempertahankan perusahaan dari bulan ke bulan, sehingga strategi jangka pendek lah yang ditekankan, yaitu penghematan dan menjaga sumber pendapatan yang stabil. Tentunya ini dilakukan agar perusahaan tidak mati. Oleh karena itu, karyawan yang pekerjaannya lebih berkontribusi kepada pendapatan perusahaan akan lebih terjaga dan dijaga pekerjaannya. Beberapa pekerjaan yang berkontribusi kepada pendapatan perusahaan seperti pertama, sales atau tenaga penjual, kedua, business development, tiga, engineer, keempat, keuangan. Sebaliknya, karyawan yang minim kontribusinya kepada perusahaan lebih riskan untuk diberhentikan. Beberapa pekerjaan yang minim kontribusi kepada pendapatan perusahaan, misalnya satu, rekruter, kedua, marketing. Saat perusahaan terguncang, pendapatan tidak stabil, wajar sekali perusahaan akan memberhentikan karyawan dan akan berhenti menambah karyawan baru, sehingga rekruter pun tidak diperlukan. Digital marketing juga, saat pendapatan tidak stabil, maka perusahaan akan enggan untuk melakukan iklan di media sosial. Sesuai dengan bab ini, berarti kita bersama-sama mengerti bahwa ada dua tipe pekerjaan. Pekerjaan yang berkontribusi langsung ke pendapatan perusahaan dan pekerjaan yang minim kontribusinya ke pendapatan perusahaan.
Jadi, sekarang kamu sudah tahu bahwa pekerjaan yang berkontribusi langsung ke pendapatan perusahaan cenderung lebih stabil. Namun, sebenarnya ada satu cara lagi untuk memperkuat stabilitas pekerjaan. Ya, caranya sebenarnya di mana-mana terdengar. Caranya adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Sederhananya, berkembang dari waktu ke waktu hingga menjadi seseorang yang serba bisa. Cek lagi video saya mengenai expert generalis di sini. Misalnya, yang dulu tidak bisa coding, terus belajar coding dan akhirnya bisa coding. Atau yang dulu tidak bisa mencari klien baru, dan sekarang nih, belajar cara berjualan sehingga bisa mendapatkan klien baru untuk kantor. Sekarang, kemampuan, skill, apa yang sedang kamu pelajari? Coba share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.